Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على رسولك الكريم ونبيك الأمين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين يرحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فإن الله قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى:
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada siang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kami selaku khatib ingin menyampaikan satu wasiat yang dahulu disampaikan Allah, dipesankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada umat terdahulu dari kalangan ahli kitab dan juga kepada umatmu wahai Muhammad agar senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang sahih, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah kapanpun, dimanapun, sehingga mukmin sejati, muslim sejati senantiasa berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwanya dimanapun ia berada. Di dalam rumahnya, ketika bermasyarakat, ketika menjabat satu jabatan, seorang mukmin senantiasa berupaya meningkatkan kualitas imannya dan takwanya, serta ada nilai muraqabah, ada rasa takut, ada rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar dalam langkah, gerak-gerik serta tindak tanduk seorang mukmin senantiasa menghadirkan kepekaan, pengawasan di bawah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda bentuk meningkatkan kualitas takwa, kualitas iman seorang mukmin adalah menghadirkan satu nilai, satu value yang hari ini mungkin tidak banyak atau sebagian kaum muslimin mulai lalai dengan nilai tersebut. Nilai ini adalah satu amalan hati, dan kata para ulama, amalan hati adalah amalan akidah, amalan iman yang tertinggi. Nah, satu amalan hati ini adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hari ini manusia mengeluh tidak punya uang, harta tidak berkecukupan, sumber daya makanan, kemasyarakatan, sosial, ekonomi, sampai soal pendidikan dan kesehatan. Namun ingatlah, seorang mukmin sejati senantiasa menjadikan satu hadis yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu bahan renungan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih? Ajaban li amril mu'min, sungguh mulia, sungguh unik perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusan orang yang beriman itu selalu berpotensi pahala. In asabathu dharra sabar fakana khairul lah. Yang pertama, apabila ia mengalami kondisi ujian musibah, fasabar, kemudian ia bersabar, fakana khairul lah, maka ini berpotensi pahala bagi dirinya. Kondisi yang kedua, wa in asabathu sarra syakar fakana khairul lah. Apabila ia tertimpa atau diberikan satu karunia, satu keutamaan, satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, fasyakar, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairul lah, maka itu juga berpotensi pahala. Jadi roda kehidupan dalam menyikapi ragam bentuk masalah dan problematika di kehidupan dunia ini, seorang mukmin tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, kalau diuji dengan musibah, maka ia hadirkan nilai kesabaran, dan dengan itu akan melipat gandakan investasi pahalanya di akhirat kelak. Yang kedua, kalau ia diuji dengan karunia,
nikmat, anugerah, maka ia sepantasnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga akan berpotensi mendapatkan pahala di yaumil hisab. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sungguh sedikit hamba-hambaku yang tahu rasa syukur. Tidak banyak dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Oleh karena itu, para ulama kemudian memberikan satu kesimpulan bahwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak lepas dari 3 hal. Tidak lepas dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah bersyukur dengan kalbu. Meyakini bahwa setiap karunia yang Allah berikan kepada kita hari ini, nafas detik demi detik, makanan, harta, keluarga, kemasyarakatan, sosial dan ekonomi, itu semua adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah lah satu-satunya yang dapat mencabutnya seketika. Ini bersyukur dengan kalbu. Kemudian yang kedua adalah bersyukur dengan lisan, yaitu dengan memperbanyak mengucapkan tahmid, alhamdulillah wa syukrulillah, atau ungkapan-ungkapan semakna sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ditimpa oleh satu ujian, bersabar kemudian kita ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala situasi dan kondisi. Tetap kita hadirkan dalam batin kita bahwa semua ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memperbanyak ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, bentuk syukur atau tahap yang ketiga adalah dengan anggota tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan memperbanyak kuantitas serta kualitas amalan saleh kita selama Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia ini. Meningkatkan kualitas kita baik bersama keluarga kita, berinteraksi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, atau ketika kita sedang bersendiri melaksanakan salat 5 waktu, melaksanakan salat tahajud, berpuasa, bersedekah dan yang semisalnya, atau ketika kita dalam sektor pekerjaan kita, hidupkan nilai-nilai amanah, kejujuran, karena semua itu adalah bagian dari bentuk amal salih dengan anggota tubuh kita, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban dengan 3 tahapan syukur tadi. Baik syukur dengan kalbu kita, Allah akan ketahui itu. Atau kita bersyukur dengan lisan kita, Allah akan ingat itu. Atau kita bersyukur dengan anggota tubuh kita, Allah akan catat itu semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu hadis yang mungkin dapat menjadikan kita merenung lebih jauh bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan ujian. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala menyinggung dalam surat Tabarak, Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian, tujuannya hanya satu, yaitu untuk menguji manusia, untuk menguji hamba-hambanya. Sehingga dunia ini adalah dar ibtila. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Kapan kita tidak mendapatkan ujian? Ketika nanti orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, serta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita dari yang namanya ujian. Oleh karena itu ada satu hadis yang tadi kami singgung yang mungkin bisa menjadikan kita semakin merenung atas kehidupan kita hari ini yang mungkin penuh dengan problematika, penuh dengan masalah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi." Siapa yang di pagi hari mendapatkan keamanan dalam dirinya dan rumah tangganya, mu'afan fi jasadihi, mendapatkan atau merasakan kesehatan dalam tubuhnya, indahu qutu yaumi, ada konsumsi makanan pokok untuk hari itu. Jadi 3 kriteria yang Nabi sebutkan: keamanan dalam diri dan keluarganya, kesehatan pada fisiknya,
Yang ketiga adalah kemudian nanti dia akan merasakan kenikmatan atau makanan yang dapat dia konsumsi dalam 1 hari 1 malam. Kemudian Nabi menutup dengan sabdanya, dengan pesannya, siapa yang mendapatkan 3 hal ini dalam 1 hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka seakan-akan dia mendapatkan 1 kenikmatan dunia. Jadi standar kenikmatan, kebahagiaan seorang mukmin itu adalah pada 3 hal ini. Rasa aman, kemudian kesehatan, dan yang ketiga adalah konsumsi dalam 1 kali 24 jam. Ketika dia mendapatkan itu, maka itu seakan-akan dia mendapatkan 1 kenikmatan dunia yang begitu luar biasa, dan hanya dengan inilah dia patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum ma fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatillahi wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah haqqa hamdihi wa syukru lahu ala afdali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an, usikum wa iyaya bi taqwallah. فإن الله قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang pertama khatib telah menyampaikan 1 wasiat tentang kualitas iman dan takwa yang senantiasa ditingkatkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua adalah tentang di antara bentuk kualitas iman dan takwa yang baik adalah ketika kita berupaya senantiasa bersyukur atas setiap apa yang kita dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada khutbah yang kedua ini ada 1 hadis yang mungkin juga bisa kita jadikan bahan renungan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Dalam urusan dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah pada orang yang ada di bawah kalian agar kalian bisa semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat pada orang yang ada di atas kalian, karena kalian akan menjadi orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, pada urusan akhirat, pada urusan ibadah, maka lihatlah pada orang yang lebih jauh di atas kita. Agar apa? Menghadirkan positivisme, menghadirkan semangat dalam diri kita agar kita semakin memiliki spirit dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan melihat orang yang di bawah kita ketika kita beribadah, ketika dalam urusan akhirat, karena itu bisa jadi melemahkan ibadah kita. Toh dia juga seperti itu, saya juga bisa kok seperti itu. Nah, maka dalam hal ini kita perlu perhatikan kembali dalam urusan dunia, hendaknya melihat kepada orang yang ada di bawah kita agar semakin bertambah rasa syukur kita. Dalam urusan akhirat, hendaknya kita mengambil banyak pelajaran dari orang yang lebih berkualitas akhiratnya, ibadahnya, amalannya dari diri kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sekiranya khutbah singkat yang dapat kami sampaikan di siang Jumat ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Shallu ala nabiyyi rabbikum fa innahu qad shalla alaihi malaikatuh haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa yaqdi al-hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna
وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا انصر إخواننا المجاهدين الموحدين المستضعفين في أرض غزة، في أرض فلسطين، يا أكرم الأكرمين ويا مجيب السائلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.